Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala, buat badan pengurus jemaat, dan semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan dan jemaat Tuhan yang boleh mengizinkan saya kembali berdiri di mimbar ini di hadapan jemaat Tuhan yang luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saya tidak bisa sanggup untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya gemetar, saudara. Hadirat Tuhan begitu kuat di sini. Tuhan sayang saudara. Tuhan sayang gereja di tempat ini. Wow. Saudaraku yang kekasih, mari buka Alkitab kita. Di dalam Mazmur 92, Mazmur nomor 92, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Mazmur nomor 92, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dari beberapa ayat yang kita baca, saya ingin kita belajar kebenaran ini di bawah satu tema yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu berkat beribadah. Berkat beribadah. Saya mau bertanya, saudara. Siapa yang rindu ketika dia beribadah, dia diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Tuhan melihat respon saudara ketika saudara mengangkat tangan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam pelayanan saya selama beberapa tahun ini, saya mendapati ada beberapa konsep pemikiran yang harus diperbaiki dari kehidupan orang-orang percaya tentang ibadah. Mereka berpikir begini saudara, yang saya ingin kita bersama-sama perbaiki, jikalau itu ada di dalam pikiran kita. Yaitu kita beribadah karena kita orang Kristen. Apa kata orang jika melihat kita setiap hari Minggu tidak beribadah? Jadi ada orang yang beribadah karena takut dinilai oleh orang lain. Oh, orang Kristen tapi tidak beribadah. Dan juga saudara, ada orang yang beribadah karena segan sama pemimpinnya. Segan sama Bapak dan Ibu Gembala, sama hamba-hamba Tuhan. Kalau saya tidak muncul di gereja, nanti saya ditelepon. Memang tugas kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan mengingatkan. Saya kalau jemaat saya tidak datang, saya hubungi. Pasti juga Bapak Ibu Gembala melakukan hal yang sama. Ada orang Kristen seperti ini, segan, tidak enak. Dan juga saudara, ada orang Kristen yang datang beribadah karena takut sama Tuhan. Takut yang saya maksudkan saudara bukan berdasarkan apa yang Alkitab katakan, takut kepada Tuhan. Tapi saudara takut karena kena musibah nanti kalau tidak datang beribadah. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba kena kecelakaan, kena sakit penyakit, kena musibah, lalu ada orang bilang, itu kan saya bilang.
kamu tidak beribadah karena kamu kena masalah karena kamu tidak beribadah. Jadi seperti seorang anak sekolah yang takut sama gurunya. Di kelas takut ketika gurunya masuk. Ketika gurunya pergi atau tidak masuk kelas, kelas jadi ribut. Saya angkat tangan, saya orang seperti itu, saudara. Paling nakal di kelas. Saudara tidak. Saudara di sini semua baik-baik. Boleh tepuk tangan buat saudara sendiri. Haleluya. Nah, saudara, hari ini saya ingin membawa saudara untuk kita mengubah jikalau itu ada dalam pemikiran kita. Jika itu yang mendorong kita untuk beribadah. Nah, mengapa saudara penting kita beribadah kepada Tuhan? Saya memulai dengan mengapa penting. Saudaraku yang kekasih, mari buka Kejadian pasal 2. Saya memulai dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2, saudara, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 3. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, Allah sendiri memberikan sebuah teladan buat saya dan saudara. Dia menciptakan dunia ini selama 6 hari. Kata yang dipakai, dia bekerja. Tetapi ketika pada hari ketujuh, dia berhenti. Dan ayat ini berkata, dia kuduskan hari itu. Jadi saudara, hari pertama, hari ke-6 bukan berarti hari itu tidak dikuduskan Tuhan. Hari itu tetap juga dikuduskan Tuhan, itu milik Tuhan. Tetapi hari yang ke-7 itu hari yang khusus. Hari yang sangat spesial. Tuhan berhenti dari penciptaan dan dia menguduskan hari itu. Saudara, kemudian tidak sampai di situ. Apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian ini kemudian dituangkan di dalam 10 hukum Tuhan. Hukum yang keempat, saudara mari buka di dalam Keluaran pasal 20. Saya perlahan-lahan menjelaskan ini kepada saudara. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-18 hingga ayat yang Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu. Jadi saudara, hari ke-7 Tuhan kuduskan dan hari yang ke-7 itu dikenal sebagai hari Sabat. Dan itu dituangkan di dalam 10 hukum dan di dalam ayat ini diberikan kepada saya dan saudara itu hukum yang keempat. Jadi hukum pertama itu, saudara perhatikan, itu adalah hukum secara vertikal. Kalau di dalam perjanjian baru disebut hukum kasih vertikal antara manusia dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan kemudian hukum kelima sampai hukum ke-10 itu hukum horizontal. Hukum kasih kita kepada sesama. Nah saudara, hukum keempat ini masuk pada hukum vertikal, kasih kita kepada Tuhan. Tuhan bilang begini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dan saudara, setelah Tuhan menuangkan tentang hari Sabat pada hukum keempat, dan kemudian dia ingatkan bangsa Israel sekali lagi. Ulangan pasal 5 ayat 12. Saya ingin baca ayat ini, Ulangan pasal 5 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, beberapa ayat ini Tuhan memperingatkan bangsa Israel sebagai umatnya bahwa 6 hari adalah hari yang Tuhan kasih untuk engkau bekerja, untuk engkau berusaha, untuk engkau melakukan segala aktivitas-aktivitas hidupmu. Baik itu hobi, baik itu jalan-jalan, baik itu engkau studi. Tetapi hari ke-7 engkau harus berhenti. Untuk apa? Untuk engkau fokus kepada Tuhan. Menyediakan waktu yang berkualitas kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Saudara, bukan berarti hari pertama dan hari ke-6 engkau tidak beribadah. Bukan seperti itu. Tetapi saudara, hari yang ke-7 Tuhan khususkan untuk kita beribadah. Hari ke-7 itu hari apa, saudara? Hari ke-7 adalah hari ini. Hari Minggu. Saudara, ketika saya meneliti kata hari Minggu dari bahasa Portugis yang adalah Domingo. Dari bahasa Latin yaitu Dies Dominicus. Saudara tahu artinya? Artinya adalah hari Tuhan. Jadi saudaraku, hari Minggu adalah hari di mana saya dan saudara harus mengambil komitmen untuk kita benar-benar meniadakan aktivitas dan rutinitas kita yang menyibukkan kita sepanjang hari-hari hidup kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita tahu bahwa hari itu adalah hari di mana kita jumpa dengan Tuhan. Hari di mana kita memberikan waktu yang berkualitas kepada Tuhan. Hari di mana kita memfokuskan pikiran, perasaan, kehendak hidup kita hanya untuk Tuhan. Supaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita benar-benar hanya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan waktu kita datang kepada Tuhan, disitulah berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Ini penting. Sebab ada begitu banyak orang yang tidak menghormati hari ini. Saudara, saya pernah tegur jemaat yang saya gembalakan. Hari Minggu saudara, dia tidak datang ibadah. Saya tanya, Pak, maaf, kemana hari Minggu? Saudara, kalau gembala tanya seperti itu, jangan seperti saudara berpikir gembala mau intervensi hidup saudara. Tidak. Karena kita sudah mengerti firman Tuhan. Amin. Dia bilang, Pak, minta maaf. Saya ke Samalona. Buat apa di Samalona, Pak? Berenang dan pancing ikan. Saya bilang, Pak,
Itu harinya Tuhan. Tuhan sudah kasih Bapak 6 hari untuk bekerja, berusaha. 6 hari ada 24 jam. Bapak pakai untuk bekerja, untuk melakukan hobi dan semua aktivitasnya. Tetapi hari yang ke-7 Bapak ambil juga miliknya Tuhan. Dia bilang, Pak, cuman hari itu yang bisa kosong. Justru hari yang kosong itulah Bapak harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Sejak hari itu saudara, setiap hari Minggu dia datang beribadah saudara. Saya bilang, saat Pak pancing ikan, Tuhan datang. Gara-gara ikan Bapak tidak masuk surga. Lebih baik saudara pagi-pagi pergi beli ikan di Potere. Dapat banyak ikan, pulang masak saudara, pergi beribadah. Habis ibadah makan ikan daripada saudara gara-gara ikan. Ketika dia mau terangkat ke surga, ikan gigit kakinya saudara, nggak masuk surga. Jangan gara-gara lapangan golf. Jangan gara-gara bulu tangkis. Jangan gara-gara jalan pagi di Center Point. Saudara tidak datang beribadah. Ada amin saudara. Mengapa saya baca ayat-ayat ini? Ada tujuan Tuhan saudara. Tuhan tidak hanya berfirman dan berkata, hari ini kudus, engkau harus memelihara, engkau harus beribadah. Tidak sampai di situ, tetapi lebih daripada itu, ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Sebab dia memiliki tujuan yang penting untuk memberkati hidup saudara. Ada amin saudara. Amin. Nah saudara lihat, saya masuk pada inti firman Tuhan hari ini. Ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan, the house of Lord. Di rumah Tuhan, di bait Tuhan. Rumah Tuhan itu di mana? Di sini. Rumah Tuhan juga bisa berbicara tentang hidup kita adalah baitnya. Tetapi ayat ini menunjukkan sebuah tempat di mana saudara ditanam di sana, di mana saudara datang di sana, di mana saudara beribadah di sana, di mana saudara komitmen di sana. Saudara, firman Tuhan berkata, orang yang ditanam di bait Tuhan, orang yang setia beribadah. Maka hal ini yang pertama terjadi dalam hidup saudara. Ayat 13. Saudara lihat, saya mulai dari ayat 13. Ini berkat yang saudara terima. Firman Tuhan berkata, orang benar. Karena saudara, kata mereka di ayat 14 itu menggambarkan orang benar. Siapa orang benar? Saya dan saudara. Mari bilang, saya orang benar. Saya benar karena darah Yesus. Saya benar karena pengampunan Tuhan. Saya benar karena Kristus telah menyelamatkan saya. Saya benar bukan karena perbuatan baik saya. Saya yang berdosa diangkat menjadi orang benar. Dan saya berhak menerima berkat orang benar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, yang pertama, saudara, ketika saya baca firman Tuhan ini, saudara, membuat saya setiap hari Minggu tuh bergairah beribadah. Bukan karena saya gembala, bukan saya hamba Tuhan. Tapi saya percaya ini yang terjadi. Saudara juga harus yakin seperti itu. Saudara, yang pertama, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tuhan menggambarkan kita orang benar. Dia membuat sebuah metafora. Seperti pohon korma dan pohon aras di Libanon. Yang pertama, ketika engkau beribadah kepada Tuhan, ini yang terjadi. Kita tetap produktif di masa yang sulit. Kita tetap menghasilkan di masa yang sulit. Saudara, Alkitab menggambarkan saya dan saudara seperti pohon korma dan pohon aras. Saudara, pohon korma itu satu jenis pohon yang ditanam, saudara, di padang gurun. Pohon ini hidup di cuaca panas yang sangat ekstrim. Bisa sampai 40 derajat Celcius.
Saudara, Makassar hari-hari ini panas bukan saudara? Tetapi panasnya kita itu sekitar 30, 32, 35 paling panas. Tetapi di padang gurun itu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Panas sekali saudara. Dan saudara, pohon aras ini ketika ditanam, saudara, unik sekali cara menanam pohon ini. Jadi saudara, bijinya mungkin saudara sudah ketahui, sudah pernah ada yang khotbahkan, tapi saya ulangi lagi. Jadi ditanam saudara, lalu kemudian ada sebuah bongkahan batu yang ditaruh di atas biji yang ditanam itu. Tujuannya apa saudara? Karena saudara, di padang gurun itu airnya sulit sekali. Sehingga mereka harus menaruh bongkahan batu itu di atas biji korma itu. Sehingga biji korma ini akan lebih dahulu mengeluarkan akarnya. Dan saudara, akarnya itu akan terus bertumbuh ke bawah. Untuk apa saudara? Supaya dia mencapai batang-batang air, nutrisi-nutrisi. Mencapai makanan-makanan yang berguna untuk pertumbuhannya. Jadi saudara, pohon ara ini memiliki akar yang lebih panjang dari pohon manapun. 7 meter akarnya itu bisa sampai ke bawah. Dan ketika akarnya mulai tumbuh, merambat ke bawah. Dan kemudian dia mulai bertunas. Dan saudara tahu, kekuatan akar itu membuat dia bertumbuh naik ke atas. Dan kemudian batu yang tadi ditaruh di atas, kemudian didesak dan batu itu akan pindah dari tempat ketika batu itu diletakkan. Dan pohon ara ini bertumbuh dan berbuah. Saudara, pohon ara ini menghasilkan buah yang sangat manis. Dan saudara tahu pohon ara ini, buahnya itu bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Ada yang sudah pernah coba buah pohon ara? Ada? Kalau belum saudara, nanti sama-sama kita coba di Israel. Ada amin? Haleluya, saudaraku yang kekasih. Jadi saudara, cuaca ekstrim, batu yang menghalangi dia untuk bertumbuh. Dan batu-batu yang ada di bawah yang menghalangi akarnya, tidak membuat pohon ara ini berhenti untuk mengakar, berhenti untuk bertumbuh, berhenti untuk berbuah. Ada amin saudara? Dan yang kedua, pohon aras di Libanon. Saudara, pohon aras di Libanon ini berbeda dengan pohon korma. Pohon aras ini tumbuh di pegunungan. Dia sekitar 400 sampai 6.000 meter di atas permukaan laut. Dan cuacanya agak berbeda dengan pohon korma tadi. Cuacanya saudara itu sangat dingin. Bisa mencapai 20 derajat di bawah Celcius. Kita yang 0 derajat saja sudah kedinginan. Betul tidak saudara? 5 derajat apalagi, ini 20 derajat. Membeku. Tetapi saudara, pohon aras ini bertumbuh dengan begitu hebat. Pohon aras ini terkenal dengan batangnya yang besar. Dia menjulang tinggi. Dan saudara, pohon aras ini bisa mencapai 40 sampai 60 meter. Dan saudara tahu ketika dia mulai bertumbuh sangat tinggi, angin datang kepadanya. Bukan angin yang sepoi-sepoi, tapi angin yang begitu kencang saudara. Tetapi pohon aras ini tetap kokoh berdiri. Dan saudara, pohon aras ini berguna. Batangnya sangat berguna untuk pembangunan rumah. Bahkan saudara, bait Tuhan berasal dari pohon aras. Dan saudara, kulit pohon aras ini dibuat berbagai macam kegunaan make up buat ibu-ibu. Dan juga obat-obat yang sangat berguna buat kesehatan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Alkitab menggambarkan kita seperti ini. Saya dan saudara yang ditanam di bait Tuhan. Kita yang setia beribadah. Kita yang fokus datang beribadah kepada Tuhan. Engkau seperti pohon korma. Sekalipun cuaca panas engkau hadapi hari ini. Sekalipun engkau berhadapan dengan batu yang kuat yang ada di depanmu.
Sekalipun ketika engkau merasa bahwa hidupmu kering di hadapan Tuhan, engkau merasa sesuatu yang sulit menerpa hidupmu, engkau juga dilambangkan seperti pohon aras. Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi angin badai dalam hidupmu. Engkau sedang berhadapan dengan tantangan ujian yang begitu hebat mendera hidupmu. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, pohon korma tetap berbuah. Amin. Pohon aras tetap tumbuh subur, artinya orang yang ditanam di dalam bait Tuhan. Hari ini saya dan saudara yang setia beribadah kepada Tuhan akan bertumbuh subur dalam segala musim kehidupan kita. Akan tetap produktif apapun yang saudara kerjakan di samping kiri kanan saudara. Orang boleh berjatuhan, usaha boleh bangkrut, boleh macet di sana sini, orang berteriak keadaan sulit. Tapi hari ini ketika engkau beribadah kepada Tuhan, ingat janji Tuhan, engkau seperti pohon korma, engkau tetap berbuah. Apa yang engkau kerjakan Tuhan buat itu berhasil. Woo! Dan badai apapun yang menerpa hidupmu, engkau tetap menjulang tinggi. Engkau tetap gagah berdiri dan berkata, aku punya Tuhan yang hebat, haleluya. Tidak ada satupun badai yang bisa meremukkan iman saudara, yang bisa menjatuhkan saudara. Walaupun orang akan berkata, di mana Tuhanmu? Tapi engkau akan berkata bahwa Tuhanku ada. Dia ada bersama denganku. Dan dia akan membuat aku berhasil. Saudara, berkat yang pertama, dunia boleh kering. Dunia boleh terdengar kacau. Hari ini kita dengar invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan ekonomi Eropa ambruk. Saudara, bukan Rusia saja. Saudara tahu 38% minyak gas berasal dari Rusia. Eropa akan kedinginan, saudara. Ketika Rusia menghentikan ekspornya, gasnya ke Eropa. Itu pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Dan saudara, dampak itu luar biasa. Tetapi hari ini, saya mau bilang, engkau pohon korma yang berbuah. Engkau pohon aras yang tetap tumbuh subur. Yang terakhir, saudaraku yang kekasih. Hal yang terakhir, ayat yang keempat bagian B. Ini berkat buat saudara. Alkitab berkata seperti ini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, bait Allah itu ada 3 ruangan. Satu itu ruang pelataran, satu itu ruang kudus dan ruang maha kudus. Tetapi sebenarnya ada 5. Di pelataran itu terbagi lagi ada 3. Jadi saudara, di pelataran itu khusus ada untuk orang asing. Jadi orang yang non-Yahudi yang ingin beribadah kepada Tuhan. Saudara, mereka juga bisa berada di pelataran yang dikhususkan. Dan untuk orang Israel terbagi lagi. Ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Makanya kita mendapati dalam cerita Tuhan Yesus ketika seorang janda miskin mempersembahkan lebih banyak dari orang kaya. Itu berarti bahwa ada perempuan di bait suci. Dan kotak persembahan itu ditaruh lebih kepada dekat dengan kaum atau ruangan pelataran perempuan. Nah saudara, saya tidak menjelaskan itu karena itu bagi saya saudara sudah paham. Yang saya ingin menjelaskannya begini. Orang yang beribadah, saudara perhatikan, akan bertunas bukan di dalam bait Allah. Ini luar biasa saudara. Ketika saya selidiki ini, mengapa harus bertunas di pelataran? Wow. Saya mau bilang begini kepada saudara. Bahwa ketika kita beribadah, kita akan tahu siapa Tuhan. Dan bukan sekedar tahu saudara. Tapi kita kenal siapa dia. Saudara, ketika Pastor Alex hubungi saya pertama kali. Saya kemudian tahu dia. Tahu beliau. Pak Alex. Tetapi saudara, ketika saya punya waktu bersama dengan dia.
Berapa kali makan bersama-sama dengan Pak Rudi juga, dengan beberapa anggota jemaat. Saya mulai mengenal beliau dengan Pastor Melin. Mengapa? Karena kedua hamba Tuhan ini, gembala kita, menjelaskan tentang siapa mereka. Saya cukup mendengar. Saya tahu berapa anaknya, berapa cucunya. Kisah mereka ketemu juga saya tahu. Bagaimana pergumulan-pergumulan mereka. Masalah kehidupan mereka. Bagaimana gereja ini kemudian berada di sini. Saudara, waktu saya duduk, saudara, tadi. Sebenarnya ini awal saya sampaikan. Saudara, waktu saudara sudah tidak lama lagi berada di sini. Roh Kudus bilang sama saya, kepada Pak Alex dan kepada Ibu Merlin. Sudah waktunya saudara perlu tempat yang lebih besar dari tempat ini. Mengapa saudara? Karena kita sudah tidak sanggup lagi di tempat ini. Ketika saudara melangkah ke tempat yang lebih besar, Tuhan menyertai saudara dengan berkat jiwa-jiwa yang melimpah di dalam nama Yesus. Itu terjadi atas gereja saudara. Ada amin. Saudara, ketika saya di dalam pengembalaan, saudara, itu ruangan kami seperti ini besarnya. Tetapi ketika pandemi, saudara, Tuhan bawa ke tempat yang bisa menampung 200 sampai 300, bahkan 500 bisa. Saya tanya sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kami kecil, anggota jemaat masih sedikit. Mengapa Tuhan bawa ke tempat yang lebih besar? Roh Tuhan bilang sama saya, aku akan memberkati engkau dengan jiwa-jiwa. Aku menyediakan tempat, aku menyediakan bejana supaya jiwa-jiwa datang menyembah aku di tempat ini. Saudara perlu menyediakan bejana yang lebih besar supaya Tuhan membawa jiwa-jiwa di tempat ini. Ada amin. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah, hampir saya lupa saudara. Karena sebenarnya di awal, tetapi waktu di awal saudara tahu. Urapan Tuhan begitu kuat. Saya tanya sama Tuhan, saya perlu khotbah atau tidak, atau perlu menyembah Tuhan saja hari ini. Karena saudara, urapan Tuhan begitu kuat di sini. Tidak semua gereja dapat kemurahan ini saudara. Saya tidak mau bilang gereja yang lain tidak benar atau kurang kudus, kurang diurapi, tidak. Itu tergantung dari berapa harga yang dibayar. Semakin saudara bayar harga, memang harga sudah lunas. Tapi Tuhan membutuhkan hati dan lutut yang mau menyembah Tuhan, yang mau berdoa untuk menarik berkat-berkat Tuhan turun ke dunia ini. Ada amin. Nah saudara, hari ini saya mau bilang, jangan jadi orang Kristen yang hanya tahu. Saya dengar Yesusmu itu penyembuh. Iya. Saya tahu Yesus saya penyembuh. Kamu tahu dari siapa? Kata pendeta saya. Yesusmu itu penuh kasih. Iya, saya tahu. Kenapa kok saudara tahu? Saya tahu dari mertua saya. Saudara jangan jadi orang Kristen yang cuma tahu. Engkau tidak bisa berdiri di pelataran. Di pelataran itu saudara berdiri di luar ruang ibadah. Berdiri di hadapan keluargamu. Berdiri di hadapan mertuamu. Berdiri di hadapan temanmu yang mungkin belum kenal Tuhan. Berdiri di hadapan karyawan-karyawanmu. Dan saudara, untuk menunjukkan seberapa dalam saudara kenal Tuhan yang engkau sembah. Makanya bertunas itu bukan di dalam ruang ibadah. Terang kita bukan ada di sini saudara. Untuk apa terang itu ada di sini? Semua sudah terang. Tapi terang itu harus engkau bawa ke rumahmu, ke mertuamu, ke temanmu, ke sahabatmu, ke pekerjaanmu. Supaya orang lihat bahwa inilah orang percaya yang menyembah Tuhan. Menyembah Allah Tuhan yang ia kenal. Ia bertumbuh subur. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus bilang begini saudara, ayat yang ke-10 dari Filipi pasal 3. Saudara, saya ingin baca ayat ini secara cepat saja. Saya meneliti ayat ini dan luar biasa saudaraku yang kekasih. Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Paulus bilang begini. Dalam hidupnya Paulus punya kehendak. Ini kehendaknya dia, keinginannya, kemauannya. Dia bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal siapa saudara? Dia.
Saudara, kata mengenal berasal dari kata ginosko. Kata ginosko ini artinya tahu karena dia kenal. Mengapa dia kenal? Karena dia mengalami. Dengar baik, sekali lagi. Ginosko kata mengenal ini. Aku tahu siapa Yesus karena aku kenal dia. Mengapa aku kenal? Karena aku mengalami dia. Bagaimana saudara dapat mengalami dia? Kalau saudara tidak datang beribadah. Cara kita mengalami Tuhan, kita ada di baitnya. Saudara ada di sini. Dengar hamba Tuhan berbicara kepada saudara melalui firman. Saudara mengangkat tangan memuji Tuhan. Dan kata-kata pujian mengagungkan Tuhan. Saudara tahu kata pujian saudara membangun mezbah. Ingat saudara, penyembahan itu bukan main-main hari ini. Ini gereja menyembah. Saya ngomong kepada gereja menyembah. Gereja menyembah adalah pribadi yang menyembah. Saudara yang menyembah. Ketika saudara menyembah, saudara sedang membangun takhta. Kualitas enggak saudara kalau saudara menyembah sambil saudara main handphone? Berkualitas enggak saudara menyembah? Saudara ingat ayam saudara yang belum digoreng. Tuhan, kami perlukan. Bagaimana ayam tadi di? Kompor sudah mati atau belum? Aduh, bisnis saya belum selesai. Rapuh takhta saudara. Kurang berkualitas takhta saudara. Bagaimana Tuhan bertakhta di atas takhta yang saudara bangun dalam pujian dan penyembahan. Kalau rapuh takhta saudara. Ketika Tuhan tidak turun menyembah. Hadirat Tuhan tidak ada. Mujizat Tuhan tidak terjadi. Tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, saya kaget lihat. Saudara, tadi saudara Tuhan kasih tunjuk, saya baca ulang lagi. Jemaat yang datang beribadah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang kenal Tuhan karena dia menyembah Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Paulus tahu tentang Taurat, tapi Paulus tidak akan pernah berubah sebelum dia dalam perjalanan ke Damaskus, sebelum dia berubah karena sinar kemuliaan Tuhan menerangi hidupnya dan ada suara berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus kaget saudara. Dia kuasai perjanjian lama. Tapi dia tidak kenal siapa Mesias. Dan suara itu berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Paulus berjumpa dengan Yesus. Dia mengalami Yesus. Dan hidup Paulus berubah. Dia akhirnya menjadi martir untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kekristenan saudara jangan cuma tahu. Engkau tidak bisa bertunas di luar. Engkau tidak bisa bersaksi di luar. Engkau tidak bisa berkata Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Karena engkau sekedar tahu apa kata orang. Alami dia. Hari ini saya bilang Yesus itu dahsyat. Engkau perlu beribadah. Engkau perlu menikmati dia. Karena dia luar biasa. Karena saya mengalaminya sendiri. Dia sungguh luar biasa dalam hidup saudara. Ada amin saudara. Hari ini terimalah berkat Tuhan dari yang saudara terima dari firman Tuhan ketika saudara beribadah. Yang pertama, engkau produktif. Tidak perlu takut dengan musim. Orang mau bilang, ini musim susah, minyak goreng susah. Saudara, orang bilang minyak goreng susah. Selalu saya datang ada minyak goreng, saudara. Sampai istri saya kaget, kok bisa? Iya, pas saya datang yang terakhir. Benar, saudara. Iya. Saudara, saya tidak pernah tidak dapat parkir, saudara. Selalu saya jalan, saya bilang, Tuhan, anak raja pasti dapat parkir. Begitu saya datang, ada satu mobil keluar, semua padat, putar-putar, saya masuk, saudara. Iya dong, kita anak raja dapat fasilitas raja, saudara. Amin, saudara. Amin, kita anak bapa. Saudara, tidak ada bapa yang mau mendandani anaknya compang-camping. Semiskin apapun bapaknya, dia pasti berikan yang terbaik. Bapak kita tidak miskin. Sorga tidak pernah resesi. Sorga tidak pernah kekurangan. Ada amin. Saudara, mari kita berdiri. Kita baca ayat-ayat ini sebagai bentuk komitmen kita. Yosua pasal 24. Sebelum saya berdoa, Yosua pasal 24. Saya minta ini ditampilkan di slide. Mari, pemusik boleh naik ke atas. Yosua pasal yang ke-24. Ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan mereka sudah mendapati janji-janji Tuhan, yaitu milik kepunyaan tanah
Kanaan yang dibagi-bagi. Yosua berkata kepada bangsa Israel. Saya baca ayat yang ke-14 ayat 15 dan jemaat baca ayat 16 sampai ayat 18. Sekali lagi, Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Oke, saya baca ayat 14 sampai ayat yang ke-15, jemaat ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. 1, 2, 3. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya.